anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Irvina Mufida dari program studi PGMI 5B SPAI Sunan Pandanaran. Pada pembelajaran kali ini, kita akan belajar tentang pembelajaran tematik kelas 6, tema 1, subtema 2, pembelajaran 4. Adapun tujuan pembelajaran kali ini adalah 1. Setelah membaca teks bacaan, siswa mampu menemukan 3 contoh pelaksanaan sila keempat Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. 2. Setelah berdiskusi, siswa mampu menerapkan 2 kegiatan yang sesuai dengan sila keempat Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. 3. Setelah mendengar teks laporan yang dibacakan oleh guru, siswa mampu menemukan ide pokok dengan benar. 4. Setelah berdiskusi, siswa mampu menyusun kesimpulan dari teks yang dibacakan berdasarkan ide pokok yang ditemukan. Langsung saja kita mulai pembelajaran hari ini. Pernahkah kalian makan ikan bandeng? Ikan bandeng merupakan ikan pangan yang terkenal di Asia Tenggara. Ikan ini banyak dikenal orang sebagai ikan air tawar. Habitat asli ikan bandeng sebenarnya di laut, tetapi ikan ini dapat hidup di air tawar maupun di air payau. Ikan bandeng asap merupakan salah satu oleh-oleh yang dapat ditemui di Sidoarjo, Jawa Timur. Banyak orang menyukai produk jenis ikan ini. Nah, ketika adik-adik pergi ke Sidoarjo, adik-adik bisa membeli ikan bandeng asap ini sebagai oleh-oleh. Rasanya ikan bandeng asap ini, mantap! Beberapa waktu yang lalu, Edo pergi ke sana. Dia membawa ikan bandeng asap untuk dibagikan kepada teman-temannya di sekolah. Mari simak bagaimana cerita Edo dan teman-temannya mengenai ikan bandeng asap. Edo membawa oleh-oleh ikan bandeng asap dari Sidoarjo. Ia membawa 1 ikan ke sekolah untuk dibagikan kepada teman-temannya saat makan siang. Potongan ikan hanya cukup untuk 6 orang. Saat makan siang tiba, selain sahabatnya, 3 orang temannya yang lain ikut bergabung. Semuanya ada sekitar 9 orang mengelilingi meja kantin. Edo pun bingung. Nah adik-adik, dari permasalahan tadi, mari kita bantu Edo untuk menyelesaikan masalahnya. Yang pertama, apa yang harus dilakukan ketika teman Edo saat tahu bahwa jumlah potongan ikan tidak cukup untuk semua orang? Nah, jadi Edo dan teman-temannya harus ikhlas untuk berbagi ikan dengan teman-teman yang lainnya yang baru saja bergabung. Yang kedua, apa yang harus dilakukan Edo saat ketika teman lainnya datang? Tentunya Edo dan teman-teman tadi pun harus mengajaknya teman itu untuk makan bersama. Yang ketiga, apa yang sebaiknya dilakukan oleh Edo, Dayu, Beni, Udin, Siti, dan Lani agar semua mendapat bagian ikan yang sama? Edo dan teman-teman tadi harus bermusyawarah untuk membagi ikan yang ada secara adil, agar semua mendapat bagian yang sama. Nah, jadi adik-adik sekalian, jadi di sini itu perlu diadakannya musyawarah supaya pembahasan tadi itu selesai. Nah, hal-hal yang dilakukan Edo dan kawan-kawan tadi mengingatkan kita tentang nilai-nilai Pancasila sila keempat. Apakah kalian masih ingat penerapan nilai-nilai Pancasila sila keempat? Mari kita belajar kembali tentang nilai-nilai Pancasila sila keempat. Sila keempat Pancasila dilambangkan dengan kepala banteng.
Sila keempat berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, dalam sila keempat tersebut memiliki nilai-nilai, antara lain, yang pertama, pemimpin bangsa Indonesia haruslah bijaksana. Nah, dari nilai tersebut, untuk Edo tadi, jadi Edo harus bijaksana mengambil solusi agar temannya kebagian semua. Yang kedua, kekeluargaan harus diutamakan. Yang ketiga, kedaulatan bangsa ada di tangan rakyat. Yang keempat, kebijaksanaan dalam mengambil solusi. Nah, Edo tadi harus bijaksana dalam mengambil solusi untuk teman-temannya tadi. Yang kelima, keputusan yang diambil harus berdasarkan musyawarah sampai mencapai kesepakatan bersama. Jadi, Edo dan teman-temannya tadi harus mengadakan musyawarah untuk membahas bagaimana cara membagi ikan tadi supaya lebih adil. Simaklah bacaan di bawah ini, lalu tulis ide pokok dan kesimpulan di masing-masing paragraf. Bacaannya berjudul bunglon. Bunglon adalah hewan reptil sejenis kadal kecil yang biasa hidup di pohon. Tampilannya mirip dengan hewan purba. Bunglon jantan biasanya mempunyai tanduk, sirip, dan gelambir leher. Bunglon memiliki kemampuan untuk mengubah warna kulitnya. Bunglon tidak bisa berubah kulit ke semua warna, hanya ke warna-warna tertentu saja. Nah, jadi bunglon itu adalah hewan mimikri. Apa itu hewan mimikri? Hewan mimikri adalah hewan yang bisa mengubah warna kulitnya sesuai dengan lingkungannya. Dari bacaan tadi, kita akan mencari tahu ide pokok dari masing-masing paragraf tersebut. Paragraf pertama. Bunglon adalah hewan reptil sejenis kadal kecil yang biasa hidup di pohon. Tampilannya mirip hewan purba. Bunglon jantan biasanya mempunyai tanduk, sirip, dan gelambir leher. Ide pokok pada paragraf pertama dapat diambil yaitu bunglon adalah hewan reptil. Sedangkan kesimpulannya adalah bunglon adalah hewan reptil. Bunglon jantan mempunyai tanduk, sirip, dan gelambir leher. Kemudian untuk paragraf kedua yaitu bunglon memiliki kemampuan untuk mengubah warna kulitnya. Bunglon tidak bisa berubah kulit ke semua warna, hanya ke warna-warna tertentu saja. Dari bacaan tadi bisa diambil ide pokoknya yaitu bunglon mampu mengubah warna kulit. Dan kesimpulannya adalah bunglon mampu mengubah warna kulitnya hanya untuk warna-warna tertentu. Nah, adik-adik, jadi itu tadi ide pokok dan kesimpulan dari paragraf pertama dan kedua. Demikian pembahasan kita pada mata pelajaran tematik kelas 6, tema 1, subtema 2, pembelajaran 4. Sekian video pembelajaran dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.